Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Pertama-tama mari kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala, karena dengan rahmat dan karunia-Nya lah saya dapat berbagi ilmu kepada teman-teman semua. Pada kesempatan kali ini, saya Anissa Sarah dari Program Studi Ilmu Al-Quran dan Tafsir dengan nomor pokok mahasiswa 231105081128 akan menyampaikan tadabbur alam pada surah Luqman ayat 10 dengan tema gunung dan keseimbangan bumi. Ketika melihat gunung yang menjulang tinggi, manusia seringkali hanya mengagumi keindahannya sebagai bagian dari panorama alam. Gunung dipandang sebagai tempat wisata, sumber mata air, atau kawasan yang menyimpan berbagai kekayaan alam. Padahal, Al-Quran mengajarkan bahwa gunung bukan sekedar bentang alam biasa, melainkan salah satu tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala yang memiliki fungsi dan hikmah bagi kehidupan manusia. Keberadaan gunung di bumi menunjukkan bahwa seluruh ciptaan Allah diciptakan dalam tujuan tertentu dan berada dalam pengaturannya yang sempurna. Dalam kehidupan sehari-hari, manusia hidup di atas bumi yang stabil dan dapat dihuni dengan aman. Jarang sekali manusia menyadari bahwa kestabilan bumi tersebut merupakan salah satu nikmat besar yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Melalui Al-Quran, Allah menjelaskan bahwa gunung diciptakan sebagai penyeimbang dan peneguh bumi, agar manusia dapat menjalani kehidupannya dengan penuh. Kesadaran inilah yang hendak dibangun oleh Al-Quran melalui salah satu ayatnya, yaitu Quran Surah Luqman ayat 10. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Khalaqas samawati bighairi amadin tarawnaha وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وبث فيها من كل دابة وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا فيها من كل زوج كريم, yang artinya Dia menciptakan langit tanpa tiang sebagaimana kamu melihatnya, dan Dia meletakkan gunung-gunung bumi agar bumi tidak menggoyahkan kamu, dan memperkembangbiakan segala macam jenis makhluk bergerak yang bernyawa di bumi. Dan kami turunkan air hujan dari langit, lalu kami tumbuhkan padanya segala macam tumbuh-tumbuhan yang baik. Secara umum, ayat ini menjelaskan berbagai tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang terdapat di alam semesta, mulai dari penciptaan langit tanpa tiang, penciptaan gunung-gunungnya, penyebaran makhluk hidup, hingga turunnya hujan yang menumbuhkan berbagai tumbuhan. Semua fenomena tersebut menunjukkan bahwa alam semesta diciptakan dengan keteraturan dan keseimbangan yang sempurna, sehingga manusia dapat mengambil pelajaran darinya. Keindahan ayat ini semakin tampak ketika dikaji melalui perspektif ilmu ma'ani. Ayat tersebut diawali dengan kata kholaqa, Dia telah menciptakan. Penggunaan fi'il madi atau kata kerja lampau menunjukkan makna kepastian dan penegasan bahwa penciptaan langit dan bumi merupakan suatu kebenaran yang tidak dapat diragukan. Allah menggunakan bentuk ini untuk menegaskan bahwa seluruh alam semesta benar-benar merupakan ciptaannya dan bukan terjadi secara kebetulan. Allah berfirman, wa alqa fil ardi rawasiya an tamida bikum, yang artinya, dan Dia meletakkan gunung-gunung di bumi agar bumi itu tidak menggoncangkan kamu. Kata rawasiya berasal dari kata rawasia yang berarti tetap, kokoh, dan teguh.
Dalam kajian Ma'ani, pemilihan kata ini menunjukkan fungsi gunung sebagai sesuatu yang meneguhkan dan menstabilkan bumi. Adapun penggunaan ungkapan dari "Atamida bikum" itu mengandung makna tujuan, yaitu bahwa Allah menciptakan gunung dengan hikmah tertentu, yakni agar bumi tidak berguncang dan manusia dapat hidup dengan aman. Menurut para mufasir, di antaranya Wahbah Az-Zuhaili dalam tafsir Al-Munir, gunung merupakan salah satu tanda kesempurnaan ciptaan Allah karena keberadaannya berperan dalam menjaga keseimbangan bumi. Hal ini menunjukkan bahwa tidak ada satupun ciptaan Allah yang sia-sia, melainkan semuanya memiliki fungsi dan manfaat bagi kehidupan. Pada bagian selanjutnya, Allah menyebutkan wabatha fiha min kulli dabbah, dan Dia menyebarkan di bumi itu segala macam makhluk hidup. Kemudian Allah melanjutkan, wa anzalna minas sama'i ma'an fa'ambatsna fiha min kulli zaujin karim. Dan kami turunkan air dari langit, lalu kami tumbuhkan padanya segala macam tumbuh-tumbuhan yang baik. Penggunaan domir kami dalam ayat ini merupakan bentuk pengagungan yang menunjukkan keagungan dan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu, rangkaian ayat ini memperlihatkan hubungan yang erat antara gunung, air, tumbuhan, dan makhluk hidup sebagai satu kesatuan yang menjaga keseimbangan hidup di bumi. Dari ayat ini terdapat beberapa pelajaran penting yang dapat dipetik. Yang pertama yaitu manusia harus menyadari bahwa gunung merupakan salah satu tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, keseimbangan bumi merupakan bukti kasih sayang Allah kepada makhluknya. Dan yang ketiga, manusia diperintahkan untuk merenungkan ciptaan Allah dan mengambil hikmah dari setiap fenomena alam. Keempat, ayat ini mengajarkan bahwa seluruh ciptaan Allah memiliki tujuan dan manfaat tertentu. Kelima, manusia berkewajiban menjaga alam dan tidak merusaknya sebagai bentuk rasa syukur atas nikmat yang telah Allah berikan. Pada akhirnya, Quran Surah Luqman ayat 10 mengajarkan bahwa gunung bukan sekedar pemandangan yang indah atau kumpulan batu yang menjulang tinggi, melainkan salah satu bukti kekuasaan Allah dalam menjaga keseimbangan bumi. Melalui susunan ayat yang indah dan penuh makna, Al-Quran mengajak manusia untuk merenungkan alam semesta dan menyadari bahwa seluruh ciptaan Allah merupakan tanda-tanda kebesarannya. Dengan demikian, ketika seseorang memandang gunung, ia tidak hanya melihat keindahan alam, tetapi juga melihat bukti nyata dari kebijaksanaan dan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kebijakan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam mengatur kehidupan di bumi. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dan kekeliruan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.